Menurut Hinca, rezim Joko Widodo seharusnya mengambil inisiatif untuk menghapus presidential threshold. Hinca menilai banyak kalangan kini memiliki aspirasi yang sama, yakni penetapan presidential threshold dari 20 menjadi 0%. Hal itu juga merupakan sesuatu yang diperjuangkan Demokrat sejak Pilpres 2019. Di sisi lain, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Suara Rana. Gimana nih guys kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Di video kali ini guys, Rana bakal ngebacain sebuah artikel yang sangat menarik dan kalian harus banget dengerin ini sampai selesai. Artikel yang ditulis oleh X Hardy dengan judul AHY Capres Terkuat Kedua, tapi Demokrat merengek ngemis Jokowi hapus PT. Iya guys, pencalonan presiden ini memang harus melewati sebuah saringan yang disebut Presidential Threshold atau yang disingkat PT ya. Kalau gak ada PT ini guys, maka siapapun bisa nyapres, entah itu orang biasa yang mendadak viral ataupun juga orang terkenal di medsos yang hanya model tampang doang, atau ketua umum partai yang bakal duluan maju di barisan paling depan. PT ini ibarat saringan kopi guys, ampas yang gak berguna, disaring lalu dibuang. Nah, PT ini juga menyaring ampas politik, yaitu mereka yang terlalu berambisi berkuasa ya demi perut mereka sendiri tapi gak berhasil, atau mereka yang diam-diam mau berkuasa supaya dapat mengubah ideologi negara ini. PT adalah ambang batas perolehan suara yang harus diperoleh partai politik dalam suatu pemilu untuk dapat mengajukan calon presiden guys. PT di Indonesia ini pertama kali dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Dalam pasal 5 ayat 4 undang-undang itu menyatakan pasangan capres dan cawapres hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% jumlah kursi DPR atau 20% dari perolehan suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR. Undang-undang tersebut guys menjadi cikal bakal berlakunya PT dan pertama kali diterapkan pada pemilu tahun 2004. Lalu pada Pilpres tahun 2009 guys, kriteria PT ini berubah, di mana paslon dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki sekurang-kurangnya 25% kursi di DPR atau 20% suara sah nasional dalam pemilu legislatif. Dan perlu diingat guys, bahwa Pilpres 2009 ini adalah Pilpres di mana SBY menang Pilpres di periode kedua. Dan kriteria PT 15% kursi DPR meningkat menjadi 25%. Bisakah kita sebut ini adalah upaya mengamankan kekuasaan karena menguntungkan Demokrat yang sedang berjaya pada masa itu? Jadi sekarang kita tahu ya guys, siapa biang kerok munculnya kriteria PT saat ini. Lalu pada Pilpres 2014, besaran PT ini tidak berubah guys. Kemudian PT kembali berubah pada Pilpres 2019. Pada pasal 222 undang-undang tersebut menyebutkan paslon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Jumlah kursi di DPR ini sudah diturunkan guys. Harusnya lebih mudah ya, tapi kelompok haus kekuasaan ini tetap saja tidak puas. Maunya PT jadi 0% sekalian. Tercatat gugatan terhadap PT ini sudah diajukan sebanyak 13 kali dan semuanya ditolak. Terakhir kali guys, Rizal Ramli ini menggugat pada tahun 2020 kemarin. Tapi pada Januari 2021, MK ini tidak menerima gugatan tersebut. 5 hakim konstitusi menilai bahwa Rizal Ramli gak punya hak mengajukan judicial review ya pada pasal 222 Undang-Undang Pemilu tersebut. Nah, menurut 5 hakim MK itu, permasalahan beberapa banyak jumlah orang yang bisa ikut capres ini bukanlah masalah konstitusionalitas guys. PT ini adalah kebijakan politik terbuka, bukan masalah konstitusionalitas. Seandainya memang benar nih didukung parpol atau gabungan parpol, pemohon satu mestinya menunjukkan dukungan dalam batas penalaran yang wajar, menunjukkan bukti dukungan itu ke MK, ujar Hakim MK Arief Hidayat. Gugatan ke-14 ini datang dari Waketum Partai Gerindra Ferry Joko Yuliantono guys. Isinya sama, mau PT dijadikan 0%. Selain itu, Gatot Nurmantio pun juga ikut menggugat. 3 hari kemudian, 2 anggota DPD Republik Indonesia juga menggugat. 2 anggota DPD RI ini
adalah Fakhrul Razi asal Aceh dan juga Bustami Zainuddin asal Lampung dengan Refli Harun sebagai kuasa hukumnya. Dalam seminggu guys, sudah ada 4 orang yang menggugat ya. Ada beberapa partai lain juga yang mendukung PT 0% ini. Tapi yang paling ngotot, yang paling lebay dan paling norak adalah, kalian pasti tahu, betul, adalah Demokrat. Ngototnya mereka ini sudah dimulai sejak tahun 2017 guys. Secara konsisten mereka ingin PT 0%. Bahkan saat ini mereka makin menjadi-jadi ya, dan gak malu-malu lagi bersikap munafik dalam memperjuangkan PT 0%. Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan beranggapan bahwa rezim Jokowi seharusnya ambil inisiatif untuk menghapus PT saat ini. Menurut dia guys, PT 20% ini sudah gak relevan karena Pilpres dan juga Pileg digelar serentak di tahun 2024 mendatang. Dasar tidak tahu malu ya. Yang benar itu PT 20% tidak relevan buat Demokrat dan pihak lain yang ingin mencapai kekuasaan dengan cara yang lebih mudah tanpa terhalangi. PT 0% itu bukan keinginan semua orang loh, tapi keinginan kelompok yang mungkin tamak dan rakus ya, tapi gak bisa melampiaskan itu semua. Puan Maharani mengatakan bahwa undang-undang yang memuat ketentuan PT ini sudah final. Hinca kemudian menyebut Pak Jokowi dapat menerbitkan Perpu untuk membatalkan PT saat ini. Artinya posisi itu bisa saja dikomunikasikan dan ditimbang langsung oleh pemerintah. Saya kira, ayolah kita buka telinga, buka mata, buka hati kita, kata Hinca guys. Buka mata dan buka hati? Sorry ya, ngapain buka mata dan hati untuk kelompok yang hanya mau enaknya sendiri? Ya enggak? Sepertinya orang ini pura-pura gak tahu prinsip dasar dari diterbitkannya Perpu guys. Perpu itu terkait dengan kegentingan ya. Perpu itu dikeluarkan karena ada situasi yang sifatnya sangat mendesak. Apakah ada kegentingan sehingga harus dikeluarkan Perpu? Tidak ada. Bisa jadi yang ada ini hanyalah kegentingan dari kelompok Demokrat untuk segera mencalonkan sang ketua umum menjadi calon presiden dengan mudah. Sayangnya guys, itu gak masuk hitungan ya. Itu cuma kegentingan skala minor di partai, bukan kegentingan skala nasional. Kalau tidak ada, artinya siapapun yang memaksa presiden menerbitkan Perpu ini bisa jadi untuk kepentingan pribadi atau partainya saja, bukan demi kepentingan rakyat. Yang ngotot ini hanya malu-maluin diri sendiri guys, karena rakyat jadi sadar betapa partai satu ini sangat mengerikan ambisinya hingga berani menyarankan yang tidak-tidak. Demokrasi tidak heran ya kalau sering ngotot memaksakan sesuatu yang konyol. Coba lihat saja perjuangan AHY sebagai ketum dan juga keluarga di lingkaran Demokrat. Ada kekuatan yang saling melindungi di antara mereka yang kesannya ingin mempertahankan kekuasaan selama mungkin. Dari sini guys sudah bisa kita nilai ya seberapa besar niat mereka untuk berkuasa dan mempertahankan kekuasaan. Harusnya guys Demokrat ini ngaca dong ya. Di era siapa yang pertama kali lahirnya PT ini? Mereka yang mulai, mereka juga yang ributin. Bilang aja dengan gentleman kalau mau AHY ini nyalon dengan mudah ya, kan menjadi lebih enak tuh dengernya langsung tanpa basa-basi. Tapi cukuplah 10 tahun negara ini autopilot dengan mahakarya Candi Mangkra guys. Rakyat gak bodoh dan gak mau lagi ditipu untuk kedua kalinya. Lucunya lagi BTW guys, akun Twitter Partai Demokrat ini pernah loh memposting hasil lembaga survei yang menyatakan bahwa AHY menduduki posisi kedua sebagai capres terkuat untuk pemilu 2024 oleh lembaga analis dan konsultan sosial politik Indonesia, Center for Indonesia Strategic Action atau CISA. Masa sekarang gak pede dan ngemis PT jadi 0% sih? Jadi Demokrat sebenarnya gak yakin nih kalau AHY bisa lolos PT, makanya ngotot minta PT jadi 0%, iya kan? Coba kita pikirkan lagi guys, kalau PT 0% dijadikan alasan agar lebih banyak orang berkualitas yang bisa nyalon, yakin bisa diterapkan. Kalaupun ada rakyat biasa yang potensial, yakin partai politik mau menggandeng mereka. Biasanya sih, yang paling duluan nyalon adalah ketua umum partai. Sudahlah, gak usah bergaya paling hebat dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Semua juga sudah tahu kok tujuan dari PT 0% ini. Ada ambisi besar yang tidak tertahankan di balik perjuangan PT 0% dan gugatan terhadap PT saat ini. Rakyat ini hanya dijadikan kedok dan tameng saja guys. Gimana nih menurut kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton Suara Rana kali ini. Kita ketemu lagi besok. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sikap Partai Demokrat terjadi karena adanya kepentingan politik. Menurutnya, kini Partai Demokrat memperjuangkan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY untuk maju dalam Pilpres 2024 sebagai capres. Ujang menyebut hal ini wajar dilakukan Partai Demokrat agar tidak terjegal dalam pencalonan presiden. Pasalnya, Partai Demokrat termasuk dalam golongan partai yang tidak mendapatkan perolehan sebesar 20%.